pemuda juga menjadi calon ayah dan calon ibu gitu ya. Nah, oleh sebab itu tentu ini harus disiapkan gitu ya, disiapkan secara baik sehingga ketika pemuda dan pemudi ini berkeluarga, dipastikan menghadirkan keluarga yang memahami bagaimana cara mengasuh anak dan memahami bagaimana memberikan perlindungan anak. Nah, maka saya kira spirit atau makna Sumpah Pemuda dalam konteks perlindungan anak ya tentu bagaimana memastikan peran-peran mereka ya sangat penting sekali. Dan oleh sebab itu negara harus memastikan gitu ya bagaimana peran-peran ini bisa hadir ya apapun yang mereka lakukan, apalagi para pemuda atau para milenialis ini sebagian besar itu sudah berada di media sosial. Bincang-bincang Sobat KPAI. Welcome back to podcast KPAI. Sobat KPAI dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu sehat dan juga tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Dan yang paling penting adalah tetap bahagia. Di pagi yang semangat ini bersama saya Akang Ilham menemani Sobat KPAI dalam bincang-bincang perlindungan anak. Kita akan membahas tema memaknai Sumpah Pemuda dalam perspektif perlindungan anak. Tentunya dengan narasumber yang sudah hadir di depan saya. Beliau adalah Bapak Dr. Jasra Putra. Semangat pagi Pak Jasra. Selamat pagi. Wah, luar biasa semangatnya. Bapak adalah komisioner KPAI yang memang subkomisinya di pemenuhan hak anak, betul ya Pak ya? Ya, sekaligus Kepala Divisi Monef. Ya, Kepala Divisi Wasmonef. Kepala Divisi Wasmonef. Dan menurut informasi ini Bapak juga menjadi salah satu komisioner yang termuda nih. Ya. Kedua termuda berarti ya Pak? Kedua termuda. Wah, luar biasa. Ini menarik nih berbicara tentang Sumpah Pemuda dengan Bapak yang memang komisioner kedua termuda nih di KPAI. Baik Pak, ini kan kita tanggal 28 ini kita memperingati Sumpah Pemuda ya, yang ke-93. Artinya di 93 tahun yang lalu, para pemuda dan pemudi Indonesia berkumpul dan bergerak bersama untuk mensatukan persatuan dan kesatuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, betulnya Pak ya? Nah ini menarik nih Pak. Ketika kita melihat semangat Sumpah Pemuda, kemudian diaplikasikan dalam zaman hari ini, di zaman dengan kecanggihan teknologi, kemudian juga zaman yang memang saat ini mengalami pandemi COVID-19, Pak. Nah, kita akan membahas itu ya, Pak ya? Ya, silakan, Kang. Baik, terkait dengan Sumpah Pemuda, tanggapan Bapak nih, Sumpah Pemuda dalam perspektif perlindungan anak seperti apa, Pak? Ya, terima kasih, Kang Ilham. Jika kita lihat poin-poin ikrar Sumpah Pemuda yang disampaikan oleh para pemuda dan pemudi kita 93 tahun yang lalu ya terkait bahasa, terkait persatuan gitu ya, kemudian termasuk juga bagaimana komitmen berbangsa gitu ya. Tentu bahasa Indonesia, bangsa Indonesia. Saya kira spirit ini sangat relevan jika kita bawa di isu perlindungan anak. Karena bicara perlindungan anak ini kan butuh komitmen bersama untuk memastikan bagaimana setiap kita, termasuk juga pemuda, mengambil bagian untuk melindungi dan termasuk juga memberikan pemenuhan hak terhadap anak. Jika kita lihat undang-undang kepemudaan, siapa pemuda? Ya mereka yang berusia usia 16 sampai 30 tahun. Dan di dalam data BPS jumlahnya cukup banyak. Ada sekitar 65 juta atau sekitar 24% dari jumlah penduduk. Yang saya kira ini adalah potensi yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat apa hal yang bisa dilakukan, misalnya usia 16 sampai 18 tahun itu adalah usia anak. Saya kira di usia ini atau fase ini adalah fase untuk menyelesaikan pendidikannya di jenjang SLTA. Dan setelah itu ya akan melakukan jenjang perguruan tinggi ya bagi yang kuliah dan juga termasuk juga mungkin masuk ke fase dunia kerja setelah dia tamat di usia ya katakanlah usia 18 tahun atau setelah SLTA itu. Ya artinya produktif ya, usia yang produktif ya Pak untuk membangun bangsa ya Pak ya. Untuk pemuda ini ya. Jadi usia-usia ini memang usia produktif dan harapan bangsa ya.
di mana dipastikan mereka ini 10 atau 15 tahun setelah itu ya mereka akan memimpin peran-peran kebangsaan, peran keluarga, peran kemasyarakatan. Iya, iya. Dan bahkan pemuda juga menjadi calon ayah dan calon ibu gitu ya. Nah, oleh sebab itu tentu ini harus disiapkan gitu ya. Disiapkan secara baik sehingga ketika pemuda dan pemudi ini berkeluarga, dipastikan menghadirkan keluarga yang memahami bagaimana cara mengasuh anak dan memahami bagaimana memberikan perlindungan anak. Nah, maka saya kira spirit atau makna Sumpah Pemuda dalam konteks perlindungan anak ya tentu bagaimana memastikan peran-peran mereka ya sangat penting sekali. Dan oleh sebab itu negara harus memastikan gitu ya bagaimana peran-peran ini bisa hadir ya apapun yang mereka lakukan, apalagi para pemuda atau para milenialis ini sebagian besar itu sudah berada di media sosial. Data menunjukkan hampir 13 juta gitu ya. Yang saya kira perlindungan dan pemenuhan hak anak di dalam konteks media sosial atau media baru ini sangat penting gitu. Memberikan edukasi, kemudian perlindungan, termasuk juga memberikan literasi digital gitu ya kepada anak-anak yang juga berada di media sosial tersebut. Iya, ini menarik sebetulnya Pak Jasra. Tadi yang Bapak sampaikan bahwa pemuda ini adalah aset bangsa, pemuda ini adalah pemimpin masa depan bangsa, begitu ya Pak. Nah, ketika semangat Sumpah Pemuda ini diimplementasikan kepada zaman sekarang, kepada pemuda-pemuda saat ini, menurut Pak Jasra nih, apakah ikrar ataupun nilai ikrar dari Sumpah Pemuda ini sudah dilaksanakan oleh para pemuda saat ini, khususnya untuk anak-anak ataupun pemuda, Pak? Implementasi ikrar ini kan 93 tahun lamanya, tentu masing-masing pemuda sudah melaksanakan ikrar tersebut ya. Misalnya bagaimana membangun komunikasi, diupayakan komunikasi bahasa Indonesia gitu ya. Dan termasuk juga menjaga kesatuan bangsa ini gitu ya. Apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 ini, persatuan itu menjadi kunci untuk keluar dari situasi pandemi ini gitu. Saya kira pemuda punya banyak cara untuk mengurangi risiko COVID-19 ini gitu. Saya kira refleksi Sumpah Pemuda 93 tahun yang lalu itu harus mampu hadir ya dalam situasi-situasi bangsa kita membutuhkan para pemuda gitu ya. Karena para pemuda ini sangat inovatif sekali, sangat kreatif sekali gitu ya. Dan di tangan mereka lah bisa menggerakkan peran-peran penting gitu, inovasi-inovasi penting gitu ya. Kita melihat banyak ahli-ahli yang itu usia pemuda 16 sampai usia 30 tahun yang saya kira ini akan mengharumkan bangsa kita gitu ya. Termasuk juga para atlet kita juga banyak usia muda gitu ya. Nah, oleh sebab itu jumlah yang cukup banyak ini tentu negara harus memastikan gitu ya, bagaimana mereka bisa terfasilitasi secara baik, kemudian termasuk juga memperoleh pendidikan ya setinggi-tingginya gitu ya. Karena tentu pendidikan adalah salah satu investasi negara agar negara ini bisa maju dan kita berharap di tangan pemuda gitu ya. Tentu salah satu komponen yang sangat penting di negara ini untuk bersama-sama ya memajukan bangsa ini dan termasuk juga melindungi anak-anak. Ya, saya yakin dengan cara-cara yang berbagai macam di berbagai daerah itu, mudah-mudahan anak-anak kita dalam situasi COVID-19 ini bisa terlindungi ya. Dan mereka juga memberikan contoh, kita mengedukasi terus, termasuk juga bagaimana memastikan protokol kesehatan itu bisa berjalan ya di anak-anak di seluruh Indonesia. Iya, salah satu implementasi ya untuk tetap satu ya Pak, satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa ya. Ya artinya memang kunci dari Bapak tadi yang Bapak sampaikan itu adalah kualitas pemuda yang harus diperhatikan oleh pemerintah ataupun bangsa kita ya Pak. Anak muda lah yang akan menjadi pemimpin di masa depan ya, sehingga memang kualitasnya harus baik. Nah, kalau melihat yang tadi Bapak sampaikan, bentuk apa yang memang mendorong para pemuda itu untuk tetap memegang ikrar ataupun sumpah pemuda itu Pak, semangat Sumpah Pemuda itu, bentuk real seperti apa Pak?
Saya kira misalnya soal bahasa ya. Soal bahasa ya? Banyak kajian dari bahasa Indonesia kita ini kan harus terus didorong ya, Iya. agar generasi muda memakai dan mempertahankan gitu ya. Dan termasuk juga soal bahasa daerah gitu ya. Iya. Yang saya kira ini adalah satu kesatuan yang tidak terlepaskan gitu. Di bahasa daerah saja misalnya dari 600 bahasa itu atau bahasa ibu itu kan ada yang sudah mulai punah gitu ya. Artinya tidak diketahui lagi oleh generasi selanjutnya. Nah, kita berharap bahasa Indonesia juga jangan sampai seperti itu gitu Iya. ya. Jangan Nah, sampai hilang ya jangan Pak ya. sampai Harus hilang terus gitu. dijaga ya. Walaupun itu masih ada mata pelajaran di sekolah gitu ya, tapi kadang-kala praktek-praktek itu kan harus dilakukan gitu ya. Yang saya kira ini adalah perekat kita gitu ya, ketika diikrarkan di 93 tahun yang lalu. Dan yang lain ya tentu soal persatuan gitu, satu bangsa gitu ya, satu nusa satu bangsa. Yang saya kira apapun perbedaan yang ada gitu ya, pendapat-pendapat yang ada termasuk juga persoalan perbedaan politik ya, saya kira tentu kita harus menyatu dalam konteks kepentingan bangsa gitu ya. Dan perbedaan-perbedaan ini ya tentu sebuah rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada bangsa ini, yang harus kita rawat, harus kita jaga gitu ya. Ya artinya harus meneruskan dan menjaga ya Pak bahasa Indonesia, karena persatuan tadi ya Pak harus tetap dijaga walaupun berbeda-beda tapi satu NKRI ya. Baik Pak Jasra, ketika tadi sudah disampaikan terkait dengan perspektif ataupun Sumpah Pemuda dalam perspektif perlindungan anak. Nah, kita ingin melihat Pak, ada gak Pak hambatan ataupun yang susah dilakukan dari ikrar Sumpah Pemuda pada zaman sekarang ya? Hambatan-hambatannya lah. Kalau kendala yang berarti sebetulnya tidak ada ya, apalagi dalam situasi disrupsi informasi ini ya. Semua sumber-sumber informasi itu bisa didapatkan gitu, baik dalam bentuk berita maupun dalam bentuk video gitu ya. Dan ini bisa memperkuat gitu ya terkait implementasi dari makna Sumpah Pemuda itu sendiri gitu. Kita mungkin dengan disrupsi informasi ini tidak ada lagi istilahnya batas-batas wilayah gitu. Kita bisa terkoneksi antara satu dengan lain, antar daerah, antar bangsa bahkan gitu. Yang saya kira ini adalah satu kekuatan, tapi di sisi lain kita harus mampu mempertahankan nilai-nilai bangsa kita gitu. Di sekian melimpahnya informasi, bagaimana anak bangsa, terutama pemuda dan termasuk juga adik-adik yang usia anak, mampu berkreasi dan berkreativitas untuk mengharumkan bangsa ini. Peran-perannya banyak ya, bisa melalui pertandingan-pertandingan internasional, pertandingan-pertandingan nasional gitu ya, yang saya kira ini akan mendorong para pemuda untuk terus berinovasi dalam situasi pandemi ini, situasi-situasi pembatasan, berkumpul dan seterusnya gitu. Peran-peran ini tentu harus kita kawal gitu ya, termasuk juga pemerintah dan pemerintah daerah, bagaimana setiap pemuda bisa mengambil bagian, kemudian difasilitasi, kemudian didampingi gitu ya, sehingga peran-peran yang bermakna, yang berarti untuk pembangunan bangsa dan termasuk daerah itu bisa dilakukan gitu. Jadi saya kira semangat pemuda jika itu difasilitasi secara baik, didampingi secara baik, saya kira banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemuda kita gitu ya. Dan tentu sekali lagi kita berharap apa yang dilakukan oleh pemuda ini berkontribusi positif untuk kemajuan bangsa ini. Ya artinya harus dibimbing dengan baik ya Pak ya, dibimbing, diasuh, diarahkan. Ini loh gitu. Cari hal-hal yang positif untuk mengharumkan bangsa, begitu ya Pak. Ya mungkin di zaman kecanggihan teknologi ini ya walaupun jauh tapi bisa disambungkan dengan alat komunikasi, itu menjadi salah satu kekuatan penting sebetulnya ya Pak ya. Iya, jadi dialog melalui media komunikasi yang tersedia ini tentu harus dibangun secara baik gitu ya. Dan etika berkomunikasi tentu harus diingatkan gitu. Karena sekali lagi perkembangan digital itu kan hanya alat untuk membantu kita untuk memudahkan banyak hal. Tapi terkait etika-etika lain gitu, tidak boleh membuli, kemudian
menyampaikan informasi hoax itu sebetulnya sama di dunia nyata kan. Kalau dunia nyata kan kita kan nggak boleh juga marahin orang gitu kan. Iya, iya. Di dunia digital juga sama. Tidak Ada boleh etika gitu. ya, Pak ya? Ada etika yang saya kira itu harus kita ingatkan, bangun literasi media sehingga udara langit kita ini kan bisa bersih ya, dari informasi-informasi yang tidak edukatif pada anak-anak kita. Karena tentu kalau pemuda bisa bergerak untuk membersihkan udara langit kita dari informasi hoax, dari konten-konten negatif, ya saya kira banyak anak-anak kita terlindungi dari situasi yang tidak kita inginkan. Dari berbagai ancaman dari dampak negatif internet ya, Pak ya. Ya. Ya, mungkin terakhir Pak Jasra, KPAI kan memang fokus di perlindungan anak, yang memang salah satunya pemuda itu kan masuk kepada anak ya, 16 tahun itu sampai ke 30 tahun. Nah, rekomendasi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia kepada pemuda ataupun anak-anak terkait dengan bagaimana terus menjaga, terus mengimplementasikan semangat dari Sumpah Pemuda, Pak. Seperti apa? Terkait pemuda yang usia anak-anak 16 sampai 18 tahun itu sebetulnya kita ada sebuah wadah yang namanya Forum Anak gitu ya. Yang wadah ini tentu harus dimaksimalkan untuk menampung atau mendengar aspirasi anak tersebut gitu. Tentu aspirasi ini akan bermakna jika ada tanggapan langsung oleh para pihak, termasuk juga pemerintah daerah. Nah, bagi pemuda yang selesai di usia anak atau 18 tahun ke atas sampai 30, saya kira peran-perannya sangat banyak sekali gitu ya. Tadi saya sampaikan bagaimana melindungi adik-adiknya, memberikan literasi media gitu ya, literasi digital ya, yang bagi yang sudah memiliki media sosial. Lalu yang kedua, bagi teman-teman usia katakanlah usia 25 menjelang 30 tahun ingin berkeluarga, ya saya kira harus dimulai sejak awal bagaimana cara mengasuh dan mendidik anak jika satu saat menikah gitu, dan memiliki anak. Gitu. Karena survei KPAI di tahun 2016 menyatakan dari 800 keluarga yang kita survei gitu ya, itu kan sangat kecil sekali keluarga membaca bagaimana cara mengasuh anak. Begitu juga survei kita di tahun 2020 gitu. Dari 14.000 keluarga yang kita survei gitu, itu hanya membaca bagaimana cara mengasuh anak di era pandemi itu sekitar 30% gitu. Nah, saya kira para pemuda yang sudah berkeluarga atau keluarga muda, ya tentu peran-peran ini harus ditingkatkan. Pengetahuan dia harus ditingkatkan. Skill cara mengasuh kalau jika sudah punya anak. Ya usia 25, 26 itu kan di Indonesia kan sebagian kan sudah ada yang menikah juga gitu, setelah tamat kuliah dan seterusnya. Ya tentu dipastikan bagaimana mengasuh anak dengan baik gitu. Karena bicara pengasuhan itu kan bicara soal kasih sayang, kelekatan, kedekatan gitu, dan termasuk juga perlindungan gitu. Nah, saya kira mudah-mudahan dengan peran-peran ini, peran-peran pemuda ini tentu refleksi 93 tahun Sumpah Pemuda ya dalam konteks perlindungan anak sangat relevan gitu ya. Dan ini tentu harus kita hadirkan setiap saat ya. Tidak hanya pas tanggal 28 Oktober saja kita refleksikan, tapi juga setiap hari, setiap detik ya, Pak ya. Setiap detik, baik semangatnya ataupun inovasinya, termasuk juga memberikan perhatian kepada perlindungan anak. Nah, kalau tadi kan untuk anak-anaknya ya Pak, bisa ikut ke forum anak ya, forum anak. Ini di setiap daerah ada ya Pak ya? Ya, forum anak itu mulai dari nasional sampai ke kelurahan gitu ya. Itu dibentuk atau difasilitasi oleh pemerintah gitu ya. Nah, ada satu lagi yang namanya organisasi pelajar atau KP pelajar yang juga anggotanya juga anak. Kemarin kita sudah ber-MOU menjelang Sumpah Pemuda gitu dengan OKP Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Putra-Putri NU, kemudian PBPII gitu ya, dan setelah kita MOU kita juga melakukan webinar gitu, refleksi terkait mendengarkan suara milenial atau anak atau pelajar gitu ya, memaknai terkait Sumpah Pemuda. Saya kira peran-peran ini harus diperbanyak gitu ya, sehingga
kepeloporan-kepeloporan baru gitu ya yang menjadi semangat KPAI, karena salah satu tusi KPAI itu adalah membangun kemitraan, dan dengan kemitraan ini tentu akan memperkuat gitu ya terkait pengawasan yang ada di lapangan, termasuk juga terkait isu-isu lain gitu yang bisa dikerjasamakan. Ya. Khususnya di isu perlindungan anak ya Pak ya. Karena mau gak mau ya kita harus merangkul semua elemen, khususnya para pemuda ya. Iya, jadi kita butuh ya kalau Indonesia ini adalah ibarat kampung ya, kita butuh orang sekampung gitu. Masuk juga pemuda gitu ya, untuk memastikan apapun itu perannya, sekecil apapun gitu. Tentu ini akan bermakna bagi pemenuhan dan pelindungan anak kita. Wah, luar biasa. Iya, kita sebetulnya saya teringat dengan apa yang disampaikan Bung Karno, Pak. Ya. Berikan saya 1000 orang tua gitu kan, maka akan kucabut atau niscaya akan kucabut Gunung Semeru dari akarnya ya Pak. Tapi berikan aku 10 pemuda gitu, niscaya aku guncangkan dunia. Ini luar biasa nih kata-kata Bung Karno Pak. Iya, jadi founding father kita ini kan berpikirnya kan sangat jangka panjang gitu. Iya. Yang saya kira Soekarno butuh 10 orang saja itu bisa mengguncangkan dunia. Artinya apalagi pemuda kita yang jumlahnya tadi hampir 65 juta itu bersatu ya? padu. Wah, saya keren. kira bukan dunia lagi diguncang, bisa planet itu. Kira-kira ibaratnya seperti itu kalau kita bisa refleksikan gitu. Artinya luar biasa kemampuan ataupun peran penting dari pemuda ya Pak ya? Ya, jadi oleh sebab itu tentu peran-peran ini harus dihadirkan terus-menerus gitu, dirawat gitu ya. Kemudian dipastikan sekecil apapun, apakah di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat gitu ya, termasuk juga lingkungan sekolah ya. Jika sebagian pemuda itu sudah atau pemudi itu sudah menjadi guru ya, tentu dipastikan bagaimana menjadi guru yang menjiwai terkait profesinya gitu ya, sehingga kita tidak melihat lagi adanya guru sebagai pelaku kekerasan gitu ya. Kemudian bahkan informasi terakhir kekerasan guru itu ya pada akhirnya kan berujung pada korban gitu ya. Dan tentu kita percaya gitu ya, tentu pemuda akan melakukan upaya-upaya terbaik gitu ya untuk pemenuhan dan pelindungan anak dimanapun dia berada dan sebagai profesi apapun di Indonesia ini. Iya, artinya luar biasa semangat pemuda di tahun 1928 untuk memerdekakan Indonesia. Nah sekarang kita harus tetap semangat ya Pak Jasra ya, terkait dengan kepemudaan nih. Biar terus mensatukan Indonesia, biar terus menjaga bahasa, bangsa, dan tanah air. Baik, Pak Jasra terima kasih banyak. Sudah sharing dengan Sobat KPAI tentunya di rumah ataupun di mana saja yang menyaksikan. Tentunya tetap sehat Pak Jasra, tetap sukses selalu, semangat Sumpah Pemudanya terus kita pupuk dan terus kita jaga Pak Jasra. Gitu. Semangat pemuda gitu. Iya, semangat pemuda. Dan Sobat KPAI tentunya itu tadi bincang-bincang kita bersama Bapak Jasra, Komisioner KPAI, membahas tuntas tentang isu ataupun makna ataupun semangat Sumpah Pemuda dalam perspektif perlindungan anak. Baik Bapak Ibu ataupun Sobat KPAI dimanapun Anda berada, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di bawah ini. Salam sehat untuk anak Indonesia. Bincang-bincang Sobat KPAI.